orang-orang ikhlas di sini, orang-orang tulus yang banyak membantu perjuangan ini. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih, tapi insya Allah saya yakin seluruh perjuangan kita, seluruh pengorbanan kita, ketulusan kita, apa yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah. Dan ini yang akan mempertemukan kita dan mengumpulkan kita pada pertemuan yang sejati, yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Imam Syafi'i mengatakan laisal firaku bil maut wa innamal firaku ay yakuna ahaduhuma fil jannah wal akharu fin nar. Perpisahan yang benar sebenarnya bukan perpisahan ketika ada satu orang pindah ke negara lain, satu orang pindah ke kota yang lain, satu orang balik kampung meninggalkan orang yang lain di dalam kampung itu. Bahkan perpisahan bukan karena satu dari keluarga kita mati, itu bukan perpisahan yang sebenarnya, kata Imam Syafi'i. Perpisahan yang sebenarnya, yang hakiki dalam agama, ketika ada sebagian dari kita masuk surga, sementara yang lain masuk neraka. Itu yang perpisahan yang sebenarnya. Karena di dunia ini hanya mampir, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya transit sebentar, nggak lama. Lihat di Facebook, lihat di WhatsApp, setiap hari informasi tentang orang meninggal, yang tua, yang muda, yang anak kecil, yang dewasa, yang sakit, yang sehat. Maka kalau kita memahami itu, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Ikhlaskanlah kalaupun ada yang harus pergi, biarkan, toh untuk kebaikan. Insya Allah selagi majelis ini tetap jalan, berdiri tegak, maka di situ kebaikan menjadi amal kita yang abadi, yang akan menjadi pemberat kebaikan kita nanti di akhirat, sehingga kita dengan mudah oleh Allah dikumpulkan nanti di akhirat. Al-mar'u mata ala ma 'asha alaih wal mar'u istima' ala ma ijtama' alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan bagaimana kebiasaannya dia ketika hidup. Orang itu akan dikumpulkan sebagaimana dia kebiasaannya berkumpul ketika hidup. Kalau kita biasa di dunia kumpulnya di tempat karaoke, kelabing, tempat perzinahan, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau di dunia kita biasa berkumpul di taman-taman surganya Allah, di majelis ilmu seperti ini, kita berjalan di jalan ilmu yang sudah gambarkan sebagai jalan menuju surga, maka insya Allah kama jama'tana fi hadid dunya al-faniyah fajma'na fil akhdi fi jannatil firdausil a'la. Sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini dalam tempat-tempat terbaik, dalam perjuangan-perjuangan yang baik, dalam kegiatan-kegiatan yang baik, maka insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama nanti di tempat yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Amin. Saya dengan Sodik, pernah nggak saya ketemu di tempat sabung ayam? Pernah. Saya nggak pernah ketemu beliau di tempat kerapan sapi, di tempat prostitusi. Ketemunya di mana? Di majelis taklim. Maka coba kalau kita ketemu di majelis taklim, mana tempat yang terbaik selain Allah akan kumpulkan kita di tempat terbaik sebagaimana majelis taklim itu yang Allah gambarkan sebagai taman surga. Maka jangan pernah khawatir selagi kita di dunia ini tidak maksiat, tidak nyusahin orang, tak nyala orang, tak merawat kata tanggena, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain. Syukuri, alhamdulillah. Ketika sebagian orang sibuk dengan maksiatnya, sibuk dengan mengumpulkan dosa-dosanya, oleh Allah kita bukakan hati, ringankan langkah, ringankan kaki untuk melangkah ke tempat ini, berkumpul di taman-taman surganya Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Kalau dia ahli neraka, maka Allah mudahkan langkah-langkahnya untuk ke tempat-tempat yang dia dekatkan kepada neraka. Tapi kalau dia oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli surga, maka kakinya, tangannya, pikirannya, matanya, seluruh anggota tubuhnya Allah mudahkan untuk melangkah pada tempat-tempat di mana surga mendekatinya. Dan majelis ini
Majelis taklim ini, majelis zikir ini adalah tempat yang Rasulullah gambarkan sebagai sebaik tempat, raudhatun min riyadil jannah. Oleh karena itu, saya cuma berpesan, pertama, kalaupun tidak ada saya berharap majelis ini tetap jalan sampai hari kiamat. Amin. Harus tetap jalan karena nikah di andin guluban sampean. Ma akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan hancur jadi kotoran. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kita pakai lapuk, walaupun kelihatannya seragamnya sudah bagus banget di saat saya ini. Saya lihat kok tambah ganteng 10%. Ada seragam Iqbas ya. Tapi apa yang kita pakai ini lapuk, habis. Bahkan sebelum hari raya ganti 3 kali sudah. Tapi apa yang kita tinggalkan di jalan Allah dalam bentuk perjuangan seperti ini, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk amal, dalam bentuk ilmu yang dimanfaatkan, fa'amdaita, itu yang akan abadi selamanya. Sehingga saya sampean setuju kan, bisa meninggalkan bumi Pucung kapan saja, bumi Malaysia kapan saja, gantian saja sebenarnya. Mungkin hari ini saya, setelah itu siapa, terserah. Bahkan mungkin meninggalkan dunia kapan saja. Tetapi apa yang menggembirakan kita, selagi majelis taklim ini berdiri tegak, maka seluruh bacaan Yasin yang kita bacakan, seluruh tahlil yang kita lantunkan, salawat yang kita persembahkan buat sang baginda, maka pahalanya mengalir kepada kita yang mungkin sudah ada di Sokobana, yang sudah ada di Brunei, yang sudah bahkan yang ada di kuburan, bahkan sampai hari kiamat, yang disebut dengan amalun jarin, amal perbuatan yang pahalanya mengalir. Karena wanaktubu ma qaddamu ala atharihim, karena kita yang mengasaskannya, karena kita yang membinanya. Maka saya pesan Ustaz Zaini, Ustaz Misnuri, Ustaz Sahri, Pak Judi, Pak Masuh, dan sekanca Soding, tolong jaga majelis ini. Kita angkep nikah korosang kalau geluban sampean, tunya na geluban sampean, saya insya Allah itu tamat. Tunya saya isari belum tentu itu tamat, tapi menikah jelas itu tamat. Jelas itu tamat, demi Allah di bawah. Mungkin sebagian ada yang gak ikhlas, mungkin sebagian ada ngantuk-ngantuk, mungkin sebagian ada yang berutubi di sambo makanya aku abentar meloloy, gak kasih rosak. Gak apa-apa, jelas di bawah. Tolong sanggol lagu depan saya. Bahkan kalau bisa yang belum ikut aja ngaji, tiru Pandan Indah, jemaah barunya lebih banyak daripada majlis jemaah lamanya. Makan belum mikir, ini jangan-jangan jemaah ini mau ikut Iqbas gara-gara saya mau pergi. Tapi mau tuh dia tur malah lebih banyak jemaah. Satu. Yang kedua, saya berpesan juga, karena kita sudah ngaji, satu saja, jaga sholatnya. Nanti sesibuk apapun kita, seruat apapun hidup kita, jaga sholat yang 5 waktu. Mungkin kita apa yang sunat tak apa-apa, mungkin kita bisa tahajud tak apa-apa, kita bisa duha tak apa-apa, sepenting subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mun misalnya karena sibuk tak sempat, minimal koto asa tusir kepanggil. Ini pesan guru, pesan gula, pesan setuju lah. Jaga sholat. Kemudian yang ketiga, jaga kekompakan, atau kan. Jadi hidup ini nggak usah dibawa ruwet. Yang penting tak lanyala. Yang penting tak atokaran. Yang penting kompak. Kimun cuma tak cocok masalah bernana seragam, tak usah atokar. Mun cuma tak cocok sarong, saya melingguli, tak usah atokar, tak usah ngalak namari.
atau bukan yang ngalah, tak usah majer, tak apa-apa, ikhlas bro. Karena itu pun kalau ada uang yang dibayarkan masuk ke masjid, gak masuk kantong saya. Saya gak berharap apa-apa dari uang sarung yang sampean beli, uang seragam yang sampean beli. Saya hanya berharap ada barokah dari itu, sehingga satu kalau ada lebihnya masuk ke masjid yang kita berharap masjid yang kita bangun itu jadi rumah kita di surga. Amin. Saya berharap kalau seragam itu, sarung yang dipakai itu untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ngaji, untuk boleh ibadah malam, tak usah jelas saki. Ngaji betul lagi ya. Kok sekut. Menurut sekut kok tak sempat saya ngaji toko saya kafe. Kenapa kayak tak datang? Ada toko paling jaga. Ya kita bina tahu. Telur rangkul sepatara lagi yang boleh. Pabinya dua, hitung bila tak tuan. Perak di Nyanggora. Nah, Perak di Nyanggora. beda kan nih, perak lah kan. Paham kan? Boleh saya tenang. Benda yang takut ke bini, yang bini lebih bengal dan benggul lah. Karena pokoknya hidup ini, nah apa sih kalau aku sampean nih, saya penting pikir, hari kira-kira sebelum mati tak benci. Sampean anak aku pun hari nih kan, cek pikir cuma tuh nyetok nih. Nikah ibu tuh si paling rajin, jihad fisabilillah. Bahkan dengan Rasulullah badas itu pusat, tak bisa isapora tuh sana kecuali kalau belas soal sampean nyari rizki, nyari kasap untuk nafkana anak potong naben birin sama. Jadi bahkan suasana guluban sampean nyari tunjang nih keteti kafar, keteti penghapus dosa. Maka kalau segala sesuatu kita niatkan dengan kebaikan, cari rizki, keluar dari rumah, jadi kebaikan, jadi amal kebaikan. Jadi niatkan semua kegiatan, semua aktivitas untuk amal ibadah. Cek lah nyala tetangga, cek nyala orang parukun pakompak. Gula insya Allah setiap kalau ada majelis taklim Iqbas tolong dikabarin. Jadi saya ingin tetap menyapa para jemaah walaupun lewat online. Kalaupun saya tidak bisa ceramah, minimal nyumpeng doa. Anak apa? Gula terok oleh berokan. Terok oleh berokan aja majelis taklim nih. Ribain gula kekedah. Pak Arif, Pak Arif. Mereka kapini. Dalam kondisi gula capek, ada teman-teman NU mau datang, mau ketemu, mau buat NU pini. Saya dukung. Karena kalau ini jadi kebaikan, saya ingin dapat barokah. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kebaikan yang kecil itu yang bisa menyelamatkan kita dan memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berbuat baik, bermanfaat buat orang lain, jaga sikap, jaga perbuatan, jangan sampai menzalimi orang lain. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ketika belum masuk surga, masuk Islam, kerasnya luar biasa, sombongnya luar biasa, ngomongnya keras luar biasa, marah-marah nggak ampun-ampun. Tapi ketika masuk Islam, beliau jadi lemah lembut, beliau jadi tawadu, beliau ngomongnya jadi lembut. Maka sebagaimana saya berharap dari Sayyidina Umar, dari Khalid bin Walid ketika masuk Islam, saya juga berharap jamaah ini ketika ikut majelis taklim ini, sebelumnya awalnya kasar, keras, sombong, sifatnya jelek, masuk ke majelis ini jadi lembut, teti sabar, teti tawadu, antum asal sebagainya. Ini tujuan. Dan sodik masuk majelis taklim ini kan terus macam lapak ate, benih mah panas, mentambian noro Iqbas pas jen panas, jen ngosokan, jen sombong, ora beri kengsi salah, beri si konsep, entah si konsep majelis taklim, mah tuh hati sambian. Tapi insya Allah boleh melihat ada perubahan selama 6 tahun betul.
Kula melihat dari semuanya, insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Entah Nabi Prarabus tetangga ngoji aki. Jadi intinya tenggula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah, khususnya ibu-ibu yang sering bikin gula repot. Pokon berenapa, bahkan gula terosek tenggang nih kamu tak kebujung. Terosek tenggang nih asal kebujung. Tiang kepen sepo ongku bi gula bujung. Makanan gula paling berat meninggalkan Malaysia karena harus meninggalkan bujung. Saya terima kasih banyak, sudah banyak dibantu, bantuan pribadi maupun bantuan untuk ngurusin IPAS dan perjuangan yang lain. Dan gue nyawa saporah, sobung bersama Nabi beda kesalahan, baik ucapan, perbuatan, sikap dan semuanya. Saporah lagi. Insyaallah sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di tempat terbaik di majelis ini, maka insyaallah Allah akan kumpulkan kita yang di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para anbiya, para guru-guru kita, masyayikh kita dari situ kiri, dari penyempet dan semuanya. Karena janji Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para syuhada, para anbiya, para orang-orang soleh, dan mereka sebaik-baik teman. Sehingga kalaupun malam ini adalah malam terakhir, orang menyebutnya malam perpisahan, tetapi ada sesuatu yang pasti bahwa kalaupun tidak akan bertemu lagi di dunia, insya Allah hakul yakin kita akan dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat di surganya Allah. Saya setiap kali berangkat mondok, setiap kali abadi pondok di aba, selalu dikasih kata-kata motivasi yang kenapa kemudian tenggula dari 96 sampai hari ini tidak kurang 27 tahun tenggula berada di luar kawasan. Karena abah saya bilang begini, Cong, tunya res kecil, tadak sampurna na apel kompol. Reng sepo ben anak ben bini, anak ben reng sepo, laki ben bini, cakancas kancaan, stretana, stangken, tak lem sampurna apono. Karena kesempurnaan yang sejati dalam pertemuan itu hanya ada di surga. Detik Debun apa? Kat mangkat kaponduk nyari ilmu, cek kerpikiran sebeli Roma, pasrah aki ke pengiran, muntak bisa ketemuan itunya, mau temu suarga. Mau temu suarga. Itu tipe pengepas biasa. Kadang gula, wan sampean andi anak tak pernah ponduk. Cek reng sepon, tak pati gena. Anak monduk ke reng sepon masih nangis. Masih pernah. Coba orang beban mentanggakan. Orang beban menggizi nak orang cepat koros coba. Tidak pernah pas keren pun are. Masih pernah. Ada nonai beasiswa perancu lu. Teh mangkat teh masih. Betul. Tak mau tak pernah. Pandang. Ocol, tentang selamat pangeran saja dekat pingin pangeran dengan. Gula anak gula umur 1 tahun ini monduk beri makan, boleh monduk. Benih pahit terkap monduk ke? Iya terkena ke LAI sampai dek bagi masuk imigrasi boleh sejambi paman lah. Benih yang sepon lah. Isuku hasil penculikan. Ipa beli, dipanggil gula. Monduk bismillah. Ya gitu saya pesankan, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita mencari kesempurnaan tidak ada, nanti di akhirat saja kalau yang sempurna. Tapi yang kita khawatir karena kita mencari kesempurnaan di dunia, ika polo ketoan, ante pas sekolah, ante ingat ke pangeran, oning ke pangeran, oning agama. Akhir kemudian aran terjering tak gede aku laku akhirat. Pasti berpesa gitu. Kemana? Aku pun itunya kayak apesa ya akhirat. Atau apesa itunya aku pun akhirat.
Awan pada kompor. Nah, ini sebentar. Kompor itunya kompor ya, he. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya ilahi ma'alam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah fajma'na fi jannatika al-firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatusul khitami wa atina ma qad sa'alna min atwayaka al-jisami. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa wafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah ولا دين إلا قضيته ولا حاجة منها الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة نبيك رسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف خلق القرآن والبسنا بحلة القرآن وادخلنا بما القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر شفيعا وعلى صلاة نور وفي قبرنا ستر وحجابا وإن خاتم كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله بأسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas perhatiannya. Sekolah agak panjang malam ini karena mungkin jadi ceramah terakhir saya di sini. Sebuah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.